Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mariani dengan NIM 22009500010 dari kelas PTKA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu Ayu Triwardani SPD MPD mengenai materi multiplay access. Nah, langsung saja kita ke pokok pembahasan pada kali ini. Yang pertama, ada pengertian multiplay access, terus ada TDMA atau Time Division Multiplay Access, ada FDMA atau Frequency Division Multiplay Access, dan ada CDMA, Code Division Multiplay Access, dan penerapan multiplay access besar. Dan terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian multiplay access. Nah, multiplay access sendiri adalah teknik akses yang memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses jaringan secara bersamaan. Nah, teknik ini sangat penting dalam komunikasi netkabel, di mana banyak perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa kabel. Nah, dalam multiplay access ada beberapa metode akses yang berbeda seperti TDMA atau Time Division Multiplay Access, FDMA, Frequency Division Multiplay Access, dan CDMA atau Code Division Multiplay Access. Nah, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu TDMA, FDMA, CDMA beserta kelebihan dan kekurangannya. Langsung saja. Yang pertama ada TDMA atau Time Division Multiplay Access. Nah, TDMA adalah metode akses yang membagi waktu menjadi slot-slot kecil dan memberikan setiap pengguna slot waktu tertentu untuk mengirim data. Jadi misalnya atau contohnya yaitu jika ada 3 pengguna, maka waktu akan dibagi menjadi 3 slot. Masing-masing pengguna akan mendapatkan 1 slot untuk mengirim data. Nah, keuntungan dari metode TDMA ini sendiri adalah efisiensi waktu yang baik karena setiap pengguna hanya menggunakan waktu yang diperlukan untuk mengirim data mereka. Namun, kelemahan dari metode ini adalah sensitivitas terhadap ketepatan waktu, sehingga jika ada kesalahan atau keterlambatan, maka pengiriman data dapat terganggu. Nah, yang selanjutnya ada FDMA atau Frequency Division Multiplay Access. Nah, FDMA sendiri adalah metode akses yang membagi frekuensi menjadi bagian-bagian kecil dan memberikan setiap pengguna frekuensi tertentu untuk mengirim data. Nah, misalnya, jika ada 3 pengguna, maka frekuensi akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, masing-masing pengguna mendapatkan 1 bagian frekuensi untuk mengirim data. Nah, FDMA juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu keuntungan dari metode FDMA adalah kemampuannya untuk menangani banyak pengguna dengan frekuensi yang terbatas. Namun, kelemahan dari metode ini adalah sensitivitas terhadap interferensi dan noise pada frekuensi yang digunakan. Nah, selanjutnya ada CDMA atau Code Division Multiplay Access. Nah, CDMA sendiri adalah metode akses yang menggunakan kode unik untuk setiap pengguna, sehingga setiap pengguna dapat mengakses jaringan secara bersamaan dengan menggunakan frekuensi yang sama. Nah, metode ini menggunakan teknologi spektrum untuk memperluas sinyal dan meningkatkan keamanan data.
Nah, CDMA juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan CDMA atau Code Division Multiple Access yaitu ada keuntungan dari metode CDMA adalah kemampuan untuk menangani banyak pengguna dan dengan frekuensi yang terbatas dan keamanan data yang lebih baik. Namun kelemahan dari metode ini adalah kompleksitas teknologi dan biaya yang tinggi. Nah, jadi ada yang pertama tadi ada TDMA, FDMA, dan CDMA. Nah, ketiga ini adalah metode metode akses yang digunakan dengan cara yang berbeda. Kegunaan mereka sama, yaitu untuk mengirimkan data. Cuman kalau untuk TDMA atau Time Division Multiplex sendiri, dia menggunakan waktu. Jadi dia akan membagi waktu dengan banyaknya pengguna yang ingin mengirim data. Nah, sedangkan FDMA atau Frequency Division Multiplex Access adalah dia menggunakan metode akses dengan menggunakan frekuensi atau dia akan membagi frekuensi menjadi membaginya dengan banyak pengguna yang ingin mengirimkan data. Nah, untuk CDMA sendiri adalah metode akses yang menggunakan kode unik. Jadi dia memberikan kode unik ke setiap pengguna untuk mengirimkan data. Baik, selanjutnya ada penerapan multiple access. Nah, teknik multiple access digunakan dalam berbagai aplikasi seperti telepon seluler, wifi, satelit, dan jaringan komputer. Nah, dalam telepon seluler, multiple access yang digunakan untuk menghubungkan banyaknya pengguna ke jaringan seluler dalam telepon seluler, multiple access digunakan untuk menghubungkan banyak pengguna ke jaringan seluler secara bersamaan. Nah, dalam WiFi, multiple access digunakan untuk menghubungkan banyak pengguna jaringan ke jaringan WiFi yang sama. Nah, sementara itu dalam satelit multiple access digunakan untuk menghubungkan banyak pengguna ke satelit yang sama. Dan dalam jaringan komputer, multiple access digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat ke jaringan yang sama melalui kabel atau nirkabel. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari materi kali ini, yaitu multiple access adalah teknik akses yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses jaringan secara bersamaan. Nah, ada beberapa metode akses yang berbeda, seperti TDMA yang menggunakan waktu, FDMA yang menggunakan frekuensi, dan CDMA yang menggunakan kode. Nah, yang masing-masing metode itu memiliki kelemahan dan kekurangannya sendiri. Nah, teknik ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti telepon seluler, WiFi, satelit, dan jaringan komputer. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, multiple access menjadi semakin penting dalam memenuhi kebutuhan akses yang lebih cepat dan efisien bagi banyak pengguna. Oleh karena itu, pemahaman tentang multiple access sangatlah penting untuk memahami cara kerja jaringan modern.
Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tugas selanjutnya.